Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Aziza, NIM A221916 dari kelas 5A PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja keras dalam menjalankan ulangan tengah semester TASA yang berjudul Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Yang pertama adalah pendahuluan. Isinya pendahuluan yaitu urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran yaitu proses pengembangan pembuatan penyusunan materi pelajaran menggunakan metode, pendekatan materi, media, dan penilaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam perencanaan pembelajaran ini, apabila gagal dalam merencanakan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Perencanaan ini salah satu syarat mutlak terhadap setiap kegiatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yaitu suatu pengelolaan sebagai proses menggabungkan kegiatan kerja dan mengkoordinasikan agar bisa diselesaikan dengan efektif. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas ini suatu kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, seperti pengaturan waktu, pengelompokan siswa, dan pengaturan peralatan. Tanpa perencanaan dan mencapai tujuan yang telah diinginkan, pelaksanaan kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan. Di dalam perencanaan pembelajaran ini, berdasarkan kurikulum yang berlaku, itu guru tugasnya mengembangkan perencanaan dengan memperhatikan kondisi dan suasana kelas, sekolah, guru, siswa, dan lingkungan sekitar sekolah. Kurikulum yang sudah ditetapkan pada saat ini kurang sesuai dengan kesiapan siswa, waktu, dan tempatnya. Ketika kurikulum yang dipakai sebagai standar kualitas pendidikan, maka harus menghadapi fakta yang kurang mengenakan seperti tidak meratanya akses pendidikan di Indonesia. Dari hal tersebut, guru harus melakukan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum sebagai program pendidikan yang belum ideal, dikarenakan hal tersebut yang sudah dibuat oleh negara atau pemerintah. Guru harus menyusun isi muatan yang terkandung di dalam kurikulum ke tahapan yang lebih operasional, yaitu dengan cara mempertimbangkan keperluan dan kondisi dari siswa tersebut. Maksud dari tahapan yang selanjutnya operasional yaitu suatu tahapannya isinya guru terlebih dahulu harus memahami tuntutan kurikulum. Kemudian guru menjelaskan tuntutan kurikulum yang berupa perencanaan pembelajaran agar bisa menjadi pedoman operasional pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Kemudian di dalam pengelolaan kelas atau manajemen kelas ini dibutuhkan dukungan beberapa komponen dalam rangka menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan pengelolaan kelas. Beberapa komponennya yaitu siswa, guru, materi, dan lingkungan kelas. Isi dari inti yaitu konsepsi dan instrumen perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang kedua, implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru atau calon guru. Yang pertama adalah konsepsi, kedua landasan dasar yuridis dan teoretik perencanaan pembelajaran, yang ketiga adalah instrumen. Definisi dari konsepsi yaitu perencanaan pembelajaran yaitu proses pengembangan pembuatan, penyusunan materi pelajaran menggunakan metode, pendekatan media, dan penilaian dilakukan pada waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan mengembangkan evaluasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran salah satu syarat mutlak terhadap setiap kegiatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yaitu suatu pengelolaan sebagai proses menggabungkan kegiatan kerja dan mengkoordinasikan agar bisa diselesaikan dengan efektif. Perencanaan pembelajaran tujuannya yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dengan cara materi yang sudah direncanakan, untuk mengarahkan aktivitas mengajar dari pengajar dan belajar siswa, menghasilkan proses belajar mengajar secara maksimal. Pengelolaan kelas memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan siswa dan menyediakan kondisi yang kondusif untuk siswa belajar. Prinsip perencanaan pembelajaran yaitu kesiapan belajar sebagai dasar pengajaran, mempertimbangkan keunikan keterampilan siswa sesuai dengan strategi pembelajaran, harus mengembangkan suatu alternatif yang tepat, memberikan pengetahuan dan praktis, membatasi sasaran atas tujuan dasar indikator, dan menetapkan pelaksanaan kerja dalam rangka mencapai hasil yang maksimal melalui proses target pembelajaran. Menganalisis dan mengumpulkan informasi yang penting dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran. Prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, prinsip minat dan kepulauan siswa. Prinsip pengelolaan kelas meliputi hangat, antusias, bervariasi, kualitas, penanaman disiplin, penekanan pada hal positif, dan menghindari hal yang negatif. Manfaatnya yaitu perencanaan pembelajaran sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan cara guru melakukan perencanaan yang baik dalam proses pembelajaran agar bisa mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswanya, untuk membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, maksudnya secara terarah dan terorganisir. Manfaat pengelolaan kelas yaitu sebagai acuan guru dalam mengatur kelas agar supaya di dalam kelas bisa tercipta kelas yang menyenangkan, nyaman, dan efektif sehingga siswa tidak bosan. Dasar yuridis dan dasar teoritiknya yaitu dasar yuridisnya PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kedua UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Permendiknas nomor 2 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional, yang keempat Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Dasar teoritiknya perencanaan pembelajaran ada dua yaitu teori deskriptif dan preskriptif. Instrumennya yaitu rangkaian analisis kebutuhan peserta didik. Rangkaiannya kasih sayang atau perhatian orang tua dengan memberikan doa dan mencukupi kebutuhan hidup siswa dengan cara memberikan sangu
perhatian guru, dan hubungan baik antar teman sekelasnya. Penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sikap membiasakan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab atas fungsi lembaga negara dan kewenangan lembaga negara menurut UUD 45. Tujuan pengetahuan keterampilan yaitu dapat mendeskripsikan nilai disiplin, tanggung jawab atas fungsi lembaga negaranya, mampu mengkategorikan minimal 2 lembaga negara, dan mengelola kelas pemerintahan yang baik dengan mandiri. Dapat menelaah pentingnya pengelolaan pemerintah yang baik dengan benar, dapat menunjukkan ikut serta sebagai warga negara dalam sistem politik RI dengan teliti, mampu mengintegrasikan hasil telaah tentang kewenangan lembaga negara RI menurut UUD 45, dan mampu menyajikan hasil telaahnya. Instrumen selanjutnya yaitu penilaian pemilihan bahan acara. Kewenangan lembaga negara menurut UUD 45, bahan acara yang digunakan adalah slide PowerPoint yang berjudul nilai-nilai terkait fungsi lembaga negara. Yang kedua, teks bacaan berjudul Suprastruktur Infrastruktur Sistem Politik Indonesia. Yang ketiga, worksheet, dan yang terakhir video YouTube tentang lembaga negara. Instrumen selanjutnya yaitu strategi dan metode pembelajaran. Yang digunakan adalah project based learning, dan metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran. Instrumen selanjutnya kegiatan pembelajaran yaitu guru mengawali berdoa bersama siswa, mengecek kehadiran dan kerapihan dan kebersihan ruang kelas. Guru membuka pelajaran dengan mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi yang lalu. Guru menjelaskan sistem penilaian yang dilakukan. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan metode yang telah ditentukan. Guru menutup pelajaran dengan mengevaluasi. Penilaian hasil belajar. Instrumen selanjutnya penilaian pengetahuan dengan memberikan soal yang berhubungan dengan materi pokok pelajaran. Penilaian keterampilan dengan cara memberikan soal penerapan kewenangan lembaga negara menurut UUD 45. Penilaian sikap dilakukan untuk mengamati perilaku siswa. Yang inti selanjutnya yaitu implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi calon guru dan guru. Perencanaan pembelajaran pada awal pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan pengembangan, pembuatan, penyusunan materi pelajaran, penggunaan metode, pendekatan media, dan penilaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran salah satu syarat terciptanya pengelolaan kelas yang baik. Dengan perencanaan pembelajaran yang matang, pada gilirannya situasi pembelajaran berjalan dengan baik. Pada gilirannya tercipta suasana kelas yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penutup ada. Dari pemaparan di atas dapat saya simpulkan bahwasanya perencanaan pembelajaran sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dengan mengembangkan evaluasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini sebagai syarat pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran bertujuan mengetahui